Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PDAM. Kali ini saya akan membahas secara singkat dan inti-intinya saja dari materi NRW dan DMA yang seharusnya kita bahas minggu lalu, tetapi karena satu dan lain hal harus saya batalkan kelasnya. Secara lengkap bisa di cross reference nanti dengan PPT saya yang saya pikir sudah akan lebih lengkap informasinya dibandingkan dengan video ini, tetapi video ini saya coba mau jelaskan intinya saja. Jadi langsung saja dari NRW atau singkatannya itu non revenue water, bahasa Indonesianya air tak bergening. Intinya ini adalah sering kita sebut juga kehilangan air gitu ya. Intinya itu begini. Jadi PDAM misalnya memproduksi air dan mendistribusikan air itu ke pelanggan, misalnya 1000 meter kubik gitu ya, dikeluarkan ke pelanggan. Tetapi begitu rekeningnya masuk, loh kok yang terbayarkan hanya 500 meter kubik saja, yang 500 lagi kemana? Nah, itulah yang disebut dengan air tak berrekening, air yang hilang, kehilangan air. Kehilangan air ini ada dua jenis atau disebabkan dua hal secara umum, yaitu yang disebut physical losses dan yang disebut commercial losses, kehilangan fisik dan kehilangan komersial. Jadi kehilangan air tadi ya. Kehilangan fisik apa ya? Yang benar-benar hilang, yang benar-benar bocor gitu. Kehilangan fisik sumbernya utamanya adalah kebocoran di titik-titik di sistem distribusi, mulai di pipa transmisi, ada mungkin di reservoir, ada mungkin di distribusi sistemnya, bocornya di pipa transmisi, bocornya di reservoir atau luberan-luberan dari reservoir gitu, dan bocor di pipa-pipa, di booster pump, di sambungan rumah, valve, hidran, dan seterusnya. Intinya untuk kehilangan air fisik itu ya yang benar-benar secara fisik hilang. Tetapi kehilangan air yang tadi tidak kebil tadi ya, tidak terbilling gitu, yang harusnya jadi pemasukan PDAM tapi tidak jadi pemasukan PDAM. Ada juga yang dinamakan commercial losses. Karena apa? Karena hal-hal yang selain tadi. Bisa jadi karena misalnya kalau di titik sambungan rumah, maka bisa jadi karena bacaan error, membaca meterannya error. Karena kan meteran dibaca oleh petugas atau dibaca oleh pemilik rumah gitu, yang kemudian diinformasikan. Nah, itu membacanya error gitu. Misalnya 1500 dibaca 1050. Nah, kan error pembacaan yang kemudian mempengaruhi billing dari air. Atau meternya memang tidak ada, atau meternya memang rusak, atau biasanya orang-orang yang curang membuat saluran-saluran ilegal di sebelum meteran itu di tapping gitu, sehingga tidak masuk ke meteran air yang keluar. Dan juga itu tuh illegal connection tampering, ini maksudnya meterannya yang dioprek gitu ya. Ada kan yang suka ngoprek meteran supaya apalagi yang analog itu mungkin yang bisa sering dioprek meterannya supaya bacaannya tidak sesuai dengan aliran yang sebenarnya. Billing system, jadi kesalahan-kesalahan administratif, kesalahan input data, karena delay pemasukan datanya, data yang hilang dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi pemasukan rekening air. Dan ya, revenue collection ini ya karena kesalahan prosedur, karena policy yang dikeluarkan tidak tepat, karena kesalahan administrasi. Jadi non revenue water atau kehilangan air atau air tidak berrekening itu ada dua jenis. Hilang secara fisik, benar-benar hilang karena bocor, atau kehilangan komersil karena beberapa hal, diantaranya kesalahan dan administratif. Itu kehilangan air, NRW, non revenue water. Non revenue water harus dikendalikan karena ini merugikan perusahaan gitu, dan
tingkat kehilangan air di Indonesia atau di dunia ini secara rata-rata masih tinggi, 25% ke atas gitu. 25% itu sudah lumayan gitu. Di Surabaya sekitar itu. Di Indonesia, di Kota Malang mungkin yang sudah bagus dan NRW-nya kecil, belasan, dalam tingkat belasan angkanya, atau lebih kecil lagi mungkin malah ya sekarang. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan strategi-strategi pengurangan NRW? Karena itu tadi ya harus dikurangi. Pertama, karena kita bicara kehilangan air ya, kita harus tahu dulu baseline-nya. Artinya kita harus tahu kalau air yang kita kirim ke pelanggan yang keluar dari PDAM itu 1000 meter kubik, berapa yang keluar di pelanggan? Artinya sisanya itu adalah yang hilang. Jadi sebelum kita bicara strategi pengurangan NRW, kita harus mengestablish dulu water balance di sistem kita. Water balance-nya harus diidentifikasi berapa yang kita keluarkan dari PDAM yang masuk atau menjadi water input tadi ke dalam sistem distribusi kita, berapa yang keluar di sambungan-sambungan pelanggan, sisanya adalah kebocoran. Kalau diplekan ternyata loh, dari kebocoran ini harusnya cuman 30%, tetapi kenapa non revenue water saya sampai 50% misalnya, artinya 20%-nya bukan karena kebocoran listrik tetapi karena sesuatu yang lain, yang mungkin itu adalah masuk kategori kebocoran atau commercial loss, kehilangan komersial. Water balance harus kita establish. Kemudian setelah itu menyusun target-target penurunan NRW dan prioritasnya. Apakah mau yang dihandle dulu itu adalah kehilangan komersilnya, apakah yang dihandle dulu itu kehilangan fisiknya. Kalau kehilangan fisik berarti ya perbaikan-perbaikan fisik di sepanjang, apakah itu nanti di pipa transmisinya bocor ya pipa transmisinya yang harus diganti, apakah valve yang bocor ya valve yang harus diganti, apakah karena di sistem distribusinya yang bocor ya sistem distribusi yang harus diganti. Itu kalau kita mau menyasar kehilangan fisik, kehilangan air secara fisik. Kalau kehilangan air secara komersial ya perbaikan administratif, kemudian pelatihan kepada petugas supaya kesalahan-kesalahannya diperkecil dan seterusnya. Itu biasanya yang lebih mudah diadres dulu, yang lebih mudah ditangani dulu itu yang kehilangan air komersil. Kemudian nanti ada yang disebut dengan ini, salah satu strateginya adalah establish DMA. DMA itu adalah district meter area. Ini nanti yang akan kita jelaskan setelah ini. Jadi DMA, district meter area ini perlu kita establish gitu dalam rangka perbaikan manajemen sistem, dalam rangka juga pada akhirnya mengurangi NRW itu. Dan tentu saja terakhir adalah memonitor performa dari NRW, strategi yang diterapkan. Ini secara umum guide untuk implementing NRW, reducing NRW ya. Ini yang disebutkan di guide ini yang mengeluarkan IWA. Ada dokumennya, bisa di-download secara bebas ini dari IWA. Kemudian saya kebetulan mendapatkan dokumen ini ya, jadi studi tentang manajemen strategi pengurangan NRW PDAM Surabaya tahun 2011. Konsultannya sepertinya dari Malaysia ini kalau tidak salah. Jadi yang diusulkan oleh konsultannya di dokumen itu untuk supaya PDAM Surabaya ini bisa menurunkan NRW-nya, ada 15 aktivitas yang disarankan. Pertama, NRW Awareness Program. Kemudian production meter akurasi, jadi meternya diupdate dengan meter-meter yang lebih akurat. Kemudian metering di customer, di sambungan rumah juga diperbaiki, karena ini seringkali juga
meter-meter rusak tidak segera diganti. Reservoir overflow control. Jadi reservoir itu kan menampung air yang sedang. Jadi kalau produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan demand, air yang diproduksi itu ditampung di reservoir. Tapi ada kalanya itu terlalu besar air yang harus ditampung, jadi kemudian overflow, kemudian tidak terpakai. Ini yang perlu dikontrol. Membangun zona pelayanan, membangun zona metering, membangun DMA, ya sama seperti tadi. Kemudian mengurangi kehilangan fisik ya, dengan mengurangi kebocoran. Ada namanya nanti pressure management, juga akan kita singgung secara singkat di akhir video nanti, dan seterusnya. Yang ini fisik juga, yang ini mungkin komersil, yang ini komersil. Artinya ini untuk mengadres komersil loss-nya, ini mengadres physical loss-nya. Jadi ada beberapa strategi yang ditawarkan untuk address baik itu physical loss maupun commercial loss untuk NRW. Itu NRW. Nah, kemudian ada yang namanya DMA, District Meter Area. Tadi salah satu strategi supaya mengurangi NRW adalah mengestablish DMA, District Meter Area. DMA, District Meter Area, yaitu wilayah atau kawasan per meter, merupakan kawasan yang terisolasi baik permanen maupun non-permanen, dilengkapi dengan instrumen-instrumen pembentuk DMA-nya. Ada meter induk, ada valve, ada instrumen kontrol. Dan DMA ini akan sangat membantu dalam hal manajemen tekanan atau pressure management yang nanti akan kita bahas sedikit juga di akhir video. Pada intinya, dengan menerapkan DMA di jaringan distribusi, kita bisa tracing down NRW, artinya kita bisa melacak kehilangan air itu ada di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan DMA kita bisa meningkatkan pelayanan ya, dengan meningkatkan kualitas dan konsistensi dari suplai air yang kita berikan. Jadi intinya DMA itu artinya membagi sistem distribusi kita. Sistem distribusi kita yang besar itu kan dibagi ke zona-zona gitu ya. Nah, di dalam zona itu dibagi lagi menjadi DMA, District Meter Area, District Meter Area, District Meter Area. Nah, dengan membagi distribusi sistem kita yang besar menjadi DMA ini, itulah makanya kita tadi disebutkan lebih mudah dalam melacak NRW yang terjadi. Bagaimana caranya? Ya dengan melacak kebocoran biasanya. Oke, jadi setelah DMA kita bentuk di dalam sistem distribusi kita, yang kita lakukan pertama adalah melacak kebocoran, dan biasanya dan memang caranya adalah dengan melakukannya di malam hari. Di malam hari ketika demand atau pemakaian air itu sekecil-kecilnya, sehingga kebocoran itu kan kebocoran relatif terhadap ada kebocoran, ada demand yang sesungguhnya. Kalau demand yang sesungguhnya itu sekecil-kecilnya, artinya kebocoran akan lebih tampak. Jadi itu yang dilakukan dengan DMA. Jadi membentuk DMA zona, memasang katup meter dan lain-lain sebagainya di titik-titik tertentu, sehingga kita bisa melacak kebocoran, khususnya dilakukan pada saat malam hari ketika demand atau konsumsi air yang sebenarnya itu serendah-rendahnya. Seperti dibilang tadi bahwa DMA ini bisa dibentuk secara fleksibel gitu, jadi dengan valve yang bisa diatur, atau secara permanen yang dengan benar-benar memutus hubungan koneksi antara DMA satu dengan DMA yang lain. Itu DMA. Nah, pressure management dan DMA ini overlap gitu ya. Jadi pressure management bisa dilakukan dalam DMA atau juga
ada distribusi sistem yang menggunakan pressure zone, zona tekanan. Jadi membagi sistem distribusi menjadi zona-zona tertentu dengan tekanan yang dengan ini ya, zona tekanan rendah, zona tekanan sedang, zona tekanan tinggi, seperti itu ada. Jadi kadang DMA dan pressure management itu sesuatu hal yang sama tapi juga bisa jadi beda, overlap gitu. Nah, kenapa pressure management harus kita bicarakan? Karena jadi begini, kalau kita punya pipa yang bocor gitu ya, kalau di pipa itu tekanannya kecil dengan pipa yang sama dengan besar, tentu air yang keluar dari bocornya pipa kita itu kan akan lebih besar ketika tekanannya besar. Jadi dengan pressure management kita bisa mengelola kebocoran yang terjadi. Jadi bukan tidak harus menutup kebocorannya gitu. Jadi bocor misalnya di pipa-pipa itu tidak selalu dengan menutup kebocoran itu, tetapi dengan memanage tekanan kita bisa meminimalisir kebocoran. Tentu saja ini untuk pipa-pipa yang tekanannya masih memenuhi kebutuhan ya. Kalau emang tekanannya sudah justru sudah ada jaringan dengan tekanan rendah atau lebih rendah dari yang dibutuhkan, ya tidak bisa kita manage lagi. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin tekanannya masih bisa kita manage, kita rendahkan supaya kebocoran yang terjadi di pipa itu tidak sebesar yang seharusnya. Misalnya contohnya di gambar ini ya, saya tunjukkan. Yang merah ini kan kebocorannya gitu ya. Yang hitam ini adalah tekanan di pipa itu pada jam-jam tertentu. Ini jam, ini tekanannya. Nah, kita lihat di sini dengan menurunkan tekanan sedikit saja, bukan sedikit, ini sekitar 10 meter gitu ya. Tekanan di dekat 10 meter. Kalau yang biru atau hijau ini kan demand-nya. Demand yang sama tetap bisa dipenuhi dengan tekanan yang diturunkan, tetapi ada efek positifnya, yaitu pressure-nya yang merah-merah ini turun. Pressure-nya ini sedikit. Nah, itulah kenapa pressure management itu perlu dilakukan. Pressure management caranya banyak sekali, bukan banyak sekali. Ada beberapa cara untuk melakukan pressure management di jaringan kita. Di PPT saya sebutkan poin-poin beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pressure management, tetapi yang paling mudah dilakukan dan yang paling sering dilakukan adalah dengan menginstal yang disebut PRV ya, pressure reducing valve, di lokasi-lokasi tertentu di DMA kita atau di zona-zona pressure zone kita. Kemudian kembali ke DMA. Bagaimana cara mengestablish DMA itu bukan pekerjaan yang mudah juga, karena dengan rumitnya sistem distribusi jarang sekali DMA bisa kita bangun secara manual. Jadi kayak kita secara manual itu sulit. Jadi biasanya komputasi harus dilakukan, modeling harus dilakukan, bantuan software juga sangat dibutuhkan dalam membangun DMA ini. Dan bagaimana membangun DMA ini saat ini masih di luar lingkup dari mata kuliah PDHM. Jadi saat ini kita hanya memperkenalkan apa DMA itu, terkait dengan NRW tadi juga bagaimana hubungannya, terkait dengan pressure management bagaimana hubungannya. Jadi intinya NRW atau kehilangan air atau air tidak berkening harus kita kurangi. Beberapa hal strategi yang salah satu strategi yang bisa signifikan dalam mengelola NRW, dalam melacak NRW adalah dengan mengestablish GMA ya. Kemudian salah satu cara juga yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebocoran adalah pressure management. Jadi inti dari penjelasan saya tentang DMA dan NRW dan pressure management adalah itu. Semoga ini bisa membantu memahami topik ini lebih detailnya. Lagi-lagi please refer to my PPT yang informasinya
lebih detail dari yang saya sampaikan di video ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.